Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabillah, wafillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala barakatillah. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Al-hadis. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda Islam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam cuplikan yang singkat ini, saya akan membicarakan tentang tantangan hidup dalam bertetangga. Sebagaimana yang telah kita ketahui secara dohir, bahwa tetangga itu adalah orang yang paling dekat kehidupannya dengan kita. Apalagi kalau kita hidup dalam perantauan, jauh dari tanah kelahiran, jauh dari orang tua, jauh dari sanak saudara, maka yang paling dekat kehidupannya dengan kita adalah tetangga. Tidak selamanya bahwa hidup itu akan dihadapi dengan kesenangan, bahwa kehidupan itu akan selalu dihadapi dengan kebahagiaan. Terkadang dalam kehidupan kita dihadapi dengan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Terkadang dalam kehidupan kita dihadapi dengan kesedihan. Maka yang paling pertama yang akan menolong kita adalah tetangga kita dibandingkan saudara yang jauh. Tidak sedikit bahwa banyak orang yang tidak senang dalam lingkungannya dikarenakan mempunyai tetangga yang tidak saling menghormati dan tidak saling menolongi. Tapinya, tidak sedikit pula banyak orang yang senang dalam lingkungannya dikarenakan mempunyai tetangga-tetangga yang suka saling menolong dan suka saling menghormati. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka harus berbuat baik kepada tetangganya. Maka dari itulah bagaimana kita menumbuhkan tetangga-tetangga yang baik, tetangga-tetangga yang bisa saling menghormati, tetangga-tetangga yang bisa saling menolong, maka kita harus melaksanakan hak-haknya tetangga. Lalu apa sajakah hak-hak tetangga itu? Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabatnya, "Ya sahabat, atadaruna ma haqqul jar?" Apakah kalian tahu apa hak-hak tetangga itu? Di antaranya yang termasuk hak tetangga itu yang pertama, ini sta'anaka a'angtahu. Apabila tetangga mau minta pertolongan kepada kita, apabila kita mampu memberikan pertolongannya, maka jangan enggan untuk memberikan pertolongan kepada tetangga kita. Karena kenapa? Pada dasarnya dalam kehidupan, kalau kita tidak suka menolong orang lain, jangan harap orang lain bisa menolong kepada kita. Kalau kita tidak suka menghormati orang lain, jangan harap orang lain akan menghormati kepada kita. Jadinya sikap kita kepada orang lain, begitupun juga sikap orang lain kepada kita. Sahabat rahimakumullah. Yang kedua, yang termasuk hak tetangga itu, wa inistaqradaka aqradatahu. Apabila tetangga mau meminjam sesuatu kepada kita, baik itu meminjam satu barang atau meminjam uang, maka kalau kita mampu untuk memberikan pinjaman, maka silahkanlah berikan pinjaman kepada mereka.
Yang ketiga, wa ini taqara udta alaih, apabila tetangga dalam masa kesedihan, masa kesulitan, kita harus mendekatinya. Karena kenapa? Karena bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya selagi hambanya suka memberikan pertolongan kepada saudaranya. Yang keempat, yang termasuk hak tetangga itu wa idza marida udtah, di mana-mana tetangga kita lagi sakit, maka kita harus menjenguknya. Jenguklah mereka yang lagi sakit, doakan yang baik-baik, apalagi kalau kita mampu memberikan obat yang bisa menyembuhkannya. Yang kelima, yang termasuk hak tetangga itu wa idza mata syahidata janazatahu, apabila tetangga kita meninggal dunia, kita harus takziah kepada mereka. Kita harus mendoakan supaya meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Yang keenam, yang termasuk hak tetangga itu wa idza asabathu khairun hana'tahu, di mana-mana tetangga mendapatkan kebaikan, di mana-mana mendapatkan kesenangan, kita mengucapkan selamat kepadanya. Tetangga mendapatkan kesenangan, hati kita juga harus merasakan senang. Sahabat rahimakumullah, maka dari itu kita dan tetangga harus seperti satu badan. Apabila anggota yang lainnya sakit, maka anggota yang lainnya akan merasakan sakit. Begitupun juga apabila tetangga kita lagi senang, maka kita harus merasakan kesenangannya. Apabila tetangga kita lagi sedih, kita juga harus merasakan kesedihannya. Maka dari itulah, yuk kita sama-sama untuk melaksanakan hak-hak tetangga, supaya kita mempunyai tetangga yang bisa saling menghormati dan bisa saling tolong-menolong. Sahabat rahimakumullah, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.